가둬주세요. How you like that? You gon' like that? 나 진짜 괜찮아. 차현수, 할 얘기가 있어. 뭐야? Di episode 5 diawali dengan Hyunsu yang dijemput oleh Eun-hyuk. Pemilik warung pun berkata kepada Hyunsu bahwa Hyunsu akan dimanfaatkan oleh Eun-hyuk. Dan ternyata benar saja. Mengingat Hyunsu sudah terinfeksi, Eun-hyuk memperalat Hyunsu agar menghadapi situasi berbahaya di apartemen. Dan dia ditugaskan untuk menjemput Han Do-sik di lantai atas. Karena tentu saja Eun-hyuk membutuhkan Han Do-sik yang terampil untuk bergabung bersamanya. Sementara itu Han Do-sik akan membunuh janin raksasa yang berada di toilet miliknya. Namun dia teringat bagaimana Im Young-sok yang benar-benar merindukan anaknya pada waktu itu. Han Do-sik pun tidak jadi menembaknya dan membiarkan janin itu berada di sana. Dia memberitahu kepada Soo-young dan Yong-su bahwa ibu Im Young-sok telah pergi dan meninggalkan mereka, dan mereka harus merelakannya. Di sisi lain, Sang-wook mendobrak pintu ke lantai atas untuk memasuki kamar apartemen Yoon-jae. Yoon-su pun ikut naik ke atas untuk menjemput Han Do-sik. Terucap sebuah pesan dari Eun-hyuk yang cukup jahat, di mana prioritas utama Yoon-su adalah Han Do-sik dan meninggalkan anak-anak jika terjadi hal-hal yang buruk. Yi-kyung yang mengetahui hal tersebut tentu saja marah, karena Eun-hyuk mengorbankan seseorang yang tentu saja itu akan membahayakan nyawanya. Eun-hyuk memberi penjelasan kepada Yi-kyung bahwa pada situasi seperti itu dia harus dapat memanfaatkan momen, karena siapa saja bisa menjadi monster karena keputusasaan. Karena sebelumnya Eun-hyuk sudah mendapat informasi tentang penyebab berubahnya seseorang menjadi monster dari salah satu website. Jisoo yang mendengar bahwa yang terinfeksi akan terus bertambah memutuskan untuk keluar dari kelompok dan mencari cara untuk bertahan sendiri. 감염자는 더 늘어날 거예요. 그래서요? 여기도 안전하진 않다는 거죠. Di sebuah ruangan yang terbakar, Sang-wook mendapat serangan dari monster api kilat. Namun anehnya dia dibiarkan tetap hidup. Akhirnya Yoon-su dan Sang-wook yang pingsan pun bertemu dengan kakek An dan Yuri. Mereka pun membawa Sang-wook ke kamar apartemennya. Saat akan diobati, Sang-wook menolaknya. Dia pun pergi begitu saja meninggalkan kamar apartemen. Mendengarkan Yoon-su yang akan pergi ke lantai 14 untuk menjemput seseorang, kakek An yang sudah tidak takut akan kematian pun memutuskan untuk ikut dengan Yoon-su. Berpindah di ruang isolasi, di mana istri pemilik warung mengancam akan membunuh suaminya. Hal tersebut karena sang suami yang memang berwatak keras serta sering melakukan KDRT. Itu membuat sang istri tekanan batin tentunya. Saat bersamaan pula Yoon-jae menanyakan di manakah Sang-wook. Dia terkejut setelah mengetahui bahwa Sang-wook pergi ke kamar apartemennya setelah mencuri kunci yang dia miliki. Sang-wook yang sampai pun merasa kesal dan marah setelah melihat kumpulan banyak foto anak-anak di kamar apartemen Yoon-jae. Di sini terungkap bahwa sebenarnya Yoon-jae adalah seorang penjahat yang gemar menculik anak-anak. Kini mereka berada dalam keputusasaan, di mana Hyunsu yang kehilangan orang-orang yang dia kenal, Yi-kyung yang ternyata sedang hamil dalam kondisi seperti ini, dan Jae-hyun dan Jisoo yang coba mencari bantuan dengan kondisi seadanya. Di sisi lain, Yoon-jae melukai dirinya dan memperlihatkan bahwa dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tentu saja dia melakukannya agar dapat keluar dari ruangan tersebut. Yoon-jae pun gelisah dan pergi, serta mengambil sebuah palu. Sang-wook yang turun ke lantai bawah langsung diserang Yoon-jae dengan palunya. Tentu saja Yoon-jae bukan lawan yang sebanding untuk Sang-wook. Yoon-jae pun dihajar habis-habisan oleh Sang-wook hingga akhirnya Yoon-jae harus tewas di tangan Sang-wook dengan palu yang dia bawa sendiri. Sang-wook pun membawa mayat Yoon-jae keluar dari apartemen. Setelah kejadian itu, Sang-wook memutuskan untuk meninggalkan apartemen. Namun Jae-hyun menahannya hingga sesaat kemudian Sang-wook pun pingsan. Ternyata sebelumnya Sang-wook telah membawa kembali mayat si tentara dan anaknya Cha Jin-oh ke dalam apartemen. Kenapa Sang-wook sangat berambisi membunuh Yoon-jae? Kita akan tahu nanti. Mayat-mayat tadi dikuburkan dengan layak di suatu ruangan, dan para penghuni pun hidup dengan rasa takut. Han Do-sik yang terus mengerjakan proyeknya demi pertahanan apartemen, dan Hyun-su yang benar-benar jadi andalan untuk menyusuri setiap lorong serta ruangan apartemen, demi mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan.
정도까지 돼. 아, 많이 컸네. 대답해. Di episode 6 ini memperlihatkan masa lalu Sang-wok di mana orang tuanya harus tewas karena kebakaran. Itulah alasan kenapa wajah Sang-wok penuh dengan luka bakar. Namun pelaku pembakaran tidak mendapat hukuman yang setimpal dan Sang-wok pun membunuhnya. Sebulan sebelum Sang-wok berada di apartemen tersebut, ada seorang pria yang kehilangan anaknya karena diculik. Dia rela membayar Sang-wok asalkan Sang-wok mau mencarikan pelakunya, di mana pelakunya adalah Yoon-jae. Sang-wok sempat menolaknya, namun mengingat dia pernah mendapatkan ketidakadilan dalam hukum, dia pun menerimanya. Saat sedang diobati, Sang-wok terbangun dan mencekik Yuri. Sang-wok tidak mau diobati olehnya. Yuri yang marah akhirnya meninggalkan Sang-wok dan ternyata Yuri mengidap asma. Sementara itu kakek An sedang mengawasi motor kesayangannya. Tingkahnya diperkoki oleh Yuri dan Yuri pun menasehatinya agar tidak berniat keluar untuk mengambilnya. Di sisi lain, para penghuni apartemen berdebat apakah harus mengusir Sang-wok atau membiarkannya tetap di sana. Sang-wok yang keluar pun berjalan dengan tertatih-tatih dan datanglah Cha Jin-ok yang berterima kasih karena Sang-wok telah mengambil mayat anaknya dari luar apartemen. Sang-wok yang merasa gagal menjalankan misinya membakar foto dan upah yang dia terima. Jaehyun yang ada di sana memberitahu bahwa Sang-wok boleh tetap bertahan di dalam apartemen. Sementara itu, para penghuni apartemen telah membuat strategi dan melakukan simulasi penangkapan monster. Semuanya sangat antusias kecuali Eun-yu yang memang tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Di sisi lain, Yi-kyung memberanikan diri untuk mengambil ponselnya. Shin berpindah pada 2 bulan sebelumnya, di mana Yi-kyung dan kekasihnya yang bernama Sang-won. Yi-kyung berencana untuk mengajak Sang-won untuk pergi keluar, namun Sang-won terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Di saat itu, Yi-kyung melihat sebuah website milik Sang-won, namun Sang-won menyembunyikannya dari Yi-kyung. Pada faktanya, informasi yang dibicarakan Eun-hyuk tentang suatu website yang menjelaskan tentang monsterisasi adalah milik Sang-won. Eun-hyuk menjumpai Yi-kyung yang telah mengambil ponselnya. Eun-hyuk pun mengusir Yi-kyung yang bertindak sesuka hati. Yi-kyung pun tidak membantah karena dia memang sudah berniat akan pergi. Yi-kyung pun pergi menggunakan motor kesayangan kakek An. Sementara itu, Jaehyun coba memperdekat hubungannya dengan Sang-wok. Dia pun meminta Sang-wok untuk ikut menjaga keselamatan dan keutuhan apartemen. Dan juga Cha Jin-ok sekarang tidak bersedih lagi karena dia mendapatkan 2 anak sekaligus. Kali ini dibuat suatu peraturan di mana para penghuni harus berkelompok, makan sehari sekali, serta pengecekan suhu tubuh setiap malam, dan juga mengkarantina orang yang terinfeksi. Tentu ini sungguh ironis di mana para penghuni sangat bergantung kepada Hyun-soo untuk menjelajahi apartemen serta mengambilkan barang-barang kebutuhan mereka, mempertaruhkan keselamatannya sendirian. Tak jarang dia dihadapkan dengan bahaya, namun setelah selesai bertugas, Hyun-soo harus dikurung kembali. Sementara itu, si pemilik warung berubah jadi monster, apa ini? Monster rumput laut kah? Entahlah. Sang istri yang menyadari itu suaminya memutuskan untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri. Di saat itu pula Hyun-soo selesai berkeliling apartemen dan dia melihat si pemilik warung yang harus tewas dibunuh. Itu menyadarkan dirinya bahwa nasibnya akan sama karena dia telah terinfeksi. Hyun-soo pun meninggalkan mereka dengan tatapan kosong. Sementara itu, Yi-kyung pergi ke kantor kekasihnya. Dia mendapat sebuah informasi melalui catatan milik Sang-won bahwa semua itu bukan penyakit, melainkan sebuah kutukan di mana Sang-won juga mengalaminya. Dan dia bisa menjadi orang yang terinfeksi spesial ketika bisa bertahan lebih lama. Sang-won memutuskan untuk memecahkan kutukan tersebut sendirian dan dia sebagai subjeknya. Tiba-tiba saja anggota militer berada di sana dan Yi-kyung pun akhirnya ditangkap. Di sisi lain, para penghuni apartemen mulai resah. Di sini Eun-yu marah-marah walau begitu ucapannya memang tidak salah, bahwa merengek tidak akan merubah keadaan. 우는 소리 좀 작작해. 이렇게 한다고 해서 우리 달라지는 거 아무것도 없어. Saat terbangun dari tidur, Hyun-soo sudah ditemani oleh Eun-yu, dan di sini Eun-yu menunjukkan kepeduliannya terhadap Hyun-soo, walaupun dengan cara yang kasar. Saat itulah Eun-hyuk datang dan memberi tugas kepada Hyun-soo untuk membawa para penghuni keluar dari apartemen. Eun-hyuk khawatir kalau terlalu lama bertahan, Hyun-soo akan menjadi monster dan membahayakan seluruh penghuni. Di sisi lain, militer menyandra Yi-kyung dan mencari informasi tentang monsterisasi. Yi-kyung pun menawarkan untuk membawakan manusia yang terinfeksi lagi kepada mereka, yaitu Hyun-soo. Saat menyusuri basement, Hyun-soo ditangkap monster laba-laba. Mau tidak mau, Eun-hyuk, Jisoo, Jaehyun, dan Sang-wok menjemputnya untuk diselamatkan. Mereka dapat menyelamatkan Hyun-soo, namun ada monster kilat yang menyerang mereka. Di tempat lain juga demikian, monster laba-laba berhasil masuk dan menyerang Yong-soo. Han-dusi hendak menyelamatkannya, namun Yong-soo tertangkap monster laba-laba.
Melanjutkan penyelamatan Hyunsu yang mendapat serangan monster api kilat membuat mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Untung saja ada Jaehyun yang mengambil sebuah mobil dan membawa mereka untuk keluar. Namun kegaduhan di sana membuat para monster lain berdatangan. Mereka berhasil keluar dari mobil yang menabrak dan monster api kilat masih mengikutinya, hingga datanglah kakek An dengan semprotan apinya dan membakar semua monster yang coba mendekat. Han Do-sik yang coba menyelamatkan Soo-young harus tertangkap oleh monster laba-laba dan kakinya tertusuk kaki laba-laba raksasa. Di saat para penghuni ketakutan untuk menolong, Eun-yu dan Yuri memberanikan diri untuk menyelamatkan Han Do-sik. Monster itu berhasil tertangkap, namun akhirnya dapat melepaskan diri juga. Hyunsu yang sudah sampai di sana langsung menyerang monster laba-laba menggunakan tombak listriknya. Hyunsu dapat membunuhnya dan dia pun langsung bergegas menuju ruang isolasi. Para penghuni apartemen merasa bersalah karena mengurung orang yang telah menyelamatkan mereka. Akhirnya Hyunsu mendapat pilihan untuk tidak dikurung lagi. Di sisi lain, Yuri mengobati orang-orang yang terluka. Pada saat dia bertemu Sang-wook, dia menasehati Sang-wook agar tidak bersikap seperti orang yang ingin mati, karena itu akan mempengaruhi penghuni lainnya. Sang-wook pun mulai luluh dan akhirnya dia meminta Yuri untuk mengobati lukanya. Yuri pun terkejut setelah melihat luka Sang-wook yang hanya diperban menggunakan lakban. Saat makan, Hyunsu tidak bergabung dengan penghuni lainnya karena merasa tidak nyaman. Begitu pula Sang-wook. Akhirnya kakek An datang menghibur mereka agar menikmati makanannya. Suatu saat terjadi pertengkaran antara Yongsu dan Soo-young. Han Do-sik pun menengahi agar Soo-young mau bermain dengan adiknya. Namun pemikiran Soo-young sekarang telah berubah. Dia merasa lebih baik diberi pistol daripada harus bermain-main. Mengingat kondisi saat ini di mana ancaman bisa datang kapan saja. Eun-hyuk yang menyadari bahwa persediaan air yang tersedia sudah tercemar, maka semakin menipis pula waktu mereka untuk bertahan. Dia pun menghampiri Han Do-sik untuk mengerjakan sesuatu. Eun-hyuk dan Han Do-sik pergi ke basement. Namun di sana ada beberapa penghuni yang datang dari sana setelah mengambil paket-paket mereka. Eun-hyuk meminta Han Do-sik untuk membuatkan kendaraan anti monster yang kuat lah pokoknya, untuk membawa para penghuni keluar dari apartemen secepatnya sebelum kepanikan muncul. Namun salah satu penghuni ada yang mendengarnya dan dia pun benar-benar panik sekarang. Saat Hyunsu, Jaehyun, dan Jisoo sedang mengatur stok makanan, seorang pria panik masuk dan meminta jatahnya. Sang-wook yang datang pun langsung memukulnya. Sementara itu Ye-kyung dilepas dan diberi sebuah pemancar sinyal agar para militer tahu keberadaannya untuk bisa menangkap Hyunsu. Disusun sebuah rencana di mana Han Do-sik menjadi mekanik kendaraan yang akan mereka gunakan dan Pak An menjadi pengawas keadaan. Dan akan ada orang yang keluar untuk mencari bahan makanan, salah satunya adalah Sang-wook. 성공률이 가장 높은 사람이기도 하고. Di sisi lain, Hyunsu mendatangi Jisoo yang sedang menikmati kesendiriannya. Hyunsu duduk berdua dengan Jisoo sembari menikmati alunan musik yang dia beri judul Sweet Home. Keesokan paginya Jisoo hendak buang air, namun ada Eun-yu di dalam. Eun-yu pun enggan bergantian tanpa dia ketahui kondisi Jisoo semakin memburuk, hingga akhirnya Jisoo pingsan di depan toilet. Eun-hyuk yang dulu pernah kuliah kedokteran memeriksa Jisoo dan ternyata Jisoo mempunyai usus buntu. Dengan persetujuan Jisoo, mereka akan melakukan operasi dengan resiko yang cukup besar karena peralatan yang tidak memadai. Sementara itu Hyunsu, Sang-wook, dan Yuri keluar menuju rumah sakit terdekat untuk mengambil obat-obatan serta peralatan untuk mendukung operasi Jisoo. Scene berpindah pada ingatan Hyunsu di masa lalu, di mana Hyunsu adalah anak yang ceria dan ramah kepada setiap orang. Pernah suatu ketika dia menolong seseorang korban bully, namun pada akhirnya malah dia yang mendapat kekerasan. Di mana ayah Hyunsu bekerja dengan ayah si pelaku. Keadaan ini membuat keluarga Hyunsu tidak bisa berbuat apa-apa dan selalu menjadi korban hingga keluarganya pun berantakan. Kebaikan Hyunsu tidak berbalas membuatnya merasa depresi hingga berniat mengakhiri hidupnya. Kembali di perjalanan Hyunsu, yang kali ini dia bertekad untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Namun baru saja keluar mobilnya mendapat serangan dari monster hingga mobilnya penyok dan terbalik.
Oke sip, episode-episode yang semakin menegangkan ya. Pastinya tidak sabar untuk melanjutkannya. Namun sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di lain waktu. Tentunya akan semakin seru film Sweet Home ini ya. Sebelum pada pulang jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Thanks for watching and ciao.